Assalamualaikum. As we all know, Mercedes-Benz dikenal sebagai salah satu inventor mobil. Mereka adalah inventor, inovator, dan pionir teknologi yang sudah kita bisa nikmati teknologinya di dalam mobil kita sehari-hari. Sudah rahasia umum bahwa build quality sebuah Mercedes-Benz dan tingkat kepresisiannya itu adalah salah satu yang terbaik di dunia. Namun, ada hal yang lumayan mengganggu Mercedes-Benz enthusiast dan owners yang lucunya nggak semua orang ngeh atau nggak semua orang tuh tahu sebenarnya. Yes, steering wheel offset atau di sini biasanya dikenal setir Mercy itu miring, alias tuh posisinya tuh nggak di tengah. Nah, kenapa alasannya? Mercedes-Benz nggak pernah membuat public statement atau pernyataan publik mengenai hal ini. Saya pun sudah mencari kemana-mana dari internet, masuk ke forum-forum Mercy, dan saya nggak pernah puas dengan jawabannya. Emang ada beberapa yang mencoba untuk menjawabnya, tapi tetap saya kurang puas. Nah, akhirnya saya gali lebih dalam lagi. Saya ngajak ngobrol beberapa sumber terpercaya di sini, yaitu bekas mekanik Mercy atau di sini disebut sebagai suhu-suhu Mercedes-Benz, dan ini menurut saya jawaban yang paling masuk akal. Kita ambil contoh dari Mercy ini, Mercedes-Benz W140 yang menurut kami adalah Mercedes-Benz yang sangat over-engineered, one of the best S-Class ever made, $1 miliar research and development-nya, 7 tahun lebih untuk menyempurnakan mobil ini. Dan yes, mobil ini setirnya nggak di tengah, nggak presisi di tengah. Sangat nggak masuk akal. That's very un-German, karena tuh orang Jerman sangat obsessed with precision gitu. Dan di pabrik Mercy itu tuh ada robot QC, quality control, yang nggak bakal lolosin jika ada fault 1 mm pun. Nggak masuk akal. So, first of all, it's not a design flaw. Ini bukan cacat pabrik. Karena kalau cacat pabrik itu pasti di-recall dong. Nah, ini tuh buktinya nggak ada mobil satupun yang di-recall. Jadi jawabannya adalah ini adalah rahasia dapur Mercedes-Benz yang sudah berlangsung selama 30-40 tahun yang lalu. Makanya nggak semua mekanik Mercedes-Benz itu tahu tentang hal ini. Jadi Mercedes-Benz itu sudah memikirkan matang-matang sudut kemiringannya because they know how to build cars in a proper way. Oke, alasan pertama, menurut riset dari Mercedes-Benz, ketika kita nyetir secara nggak sadar atau di bawah alam sadar kita, sebenarnya tuh lebih dominan tangan kanan dibanding tangan kiri. Nggak masalah mau kidal atau mau enggak. Jadi bobotnya itu 60% di tangan kanan, 40% di tangan kiri. Itu makanya setir Mercy lebih miring ke kiri. Karena tangan kanan itu gunanya untuk main hand untuk steeringnya, tangan kiri gunanya untuk supporting hand. Makanya mulai dari generasi Mercedes W140, semua tuas ada di sebelah kiri, dari sen, wiper, segala macam ada di sebelah kiri. Nah, di sebelah kanan karena posisi setirnya rada miring, akan menghasilkan space yang lebih untuk tangan kanannya untuk beristirahat, dan untuk dalam perjalanan jauh itu tangan kanan itu kita bisa resting di armrest yang di sebelah kanan. Dan juga kalau misalnya kita memasukkan kunci, itu kan kuncinya di sebelah kanan. Dan itu tuh angle-nya aja tuh udah dipikirin sama Mercy. Jadi kalau kita masuk mobil itu, kita dengan nyaman bisa masukin Mercy-nya plek, tanpa ada gangguan sedikit pun. Alasan kedua adalah ergonomis. Dalam perjalanan jauh itu kita nggak sadar. Kita tuh nggak mungkin nyetir selama 2 jam lebih secara tegak. No, itu nggak mungkin. Jadi Mercedes-Benz juga udah riset dong. Jadi kalau kita lagi perjalanan jauh, secara nggak sadar kita badan tuh sedikit relax, sedikit lean down gini, dan badan kita tuh antara leaning ke kiri atau ke kanan. Makanya setir Mercy itu nggak pas di tengah, karena kalau tengah itu pasti akan pegal dalam perjalanan jauh. Ketika kita leaning ke kiri, dengan posisi setir yang rada ke kiri, itu sangat memudahkan driver untuk mengistirahatkan tangan kirinya tuh di center armrest. Dan ketika kita miring ke kanan, itu juga memudahkan driver untuk mengistirahatkan tangan kanannya sambil di right hand rest-nya, dan kita sambil megang setir. Dan itu pula juga alasan kenapa
kebanyakan setir Mercy pada zamannya itu, kebanyakan tuh palang 4. Jadi tangannya tuh bisa dengan nyaman istirahat di bagian bawah setirnya. Setelah itu, nggak cuman setirnya yang main ke kiri, tapi kalau diperhatiin tuh posisi pedal, rem, dan gas itu lebih condong ke kanan atau mepet ke pintu. Kenapa? Lagi-lagi karena ergonomis. Jadi dalam perjalanan jauh itu kita nggak sadar juga bahwa kita tuh nggak mungkin kaki kita tegak terus gitu loh. Pasti setelah 2 atau 3 jam nyetir, pasti kita tuh posisi kakinya lebih ke relax sampai senderan gitu. Makanya kebanyakan kalau dalam perjalanan jauh, nyetir mobil Mercy itu nggak pegel. Oke, alasan ketiga adalah untuk safety. Ketika terjadi kecelakaan, dengan posisi setir Mercy yang offset ke kiri, itu akan sangat memudahkan driver untuk keluar dari mobil karena ada space yang lebih di sebelah kanan. Dan ketika kita lagi di dalam tol atau lagi macet-macetan dan kita ingin melihat sesuatu di sebelah kanan, itu sangat memudahkan driver untuk melihat lebih mudah tanpa movement yang berlebihan, yang menghasilkan visibilitas yang baik juga untuk drivernya karena ada space yang lebih, dan itu juga untuk meminimalisir blind spot. Sebenarnya banyak banget yang nggak ngeh tentang masalah ini, dan bagi yang ngeh itu mereka tuh udah suuzon duluan di awal. Kok sebuah brand seperti Mercedes-Benz bisa setirnya miring? Wah, ini pasti cacat pabrik, bla bla bla. Oke, sekarang gini. Pertanyaannya adalah, apa sih sensasi ketika mengendarai sebuah Mercedes-Benz? Insya Allah 90% tuh pasti akan menjawab, oh nyetir Mercy itu nyaman dalam perjalanan jauh, bikin nggak pegel. Sekarang gini, walaupun posisi setirnya tuh nggak di tengah dan gasnya juga nggak ke kanan, kalau misalnya setir Mercy itu ditaruh di tengah, itu nggak segampang itu harus ngerombak desain overall mobilnya sehingga bisa mengganggu ergonomis dan overall desain mobilnya, dan pada hasilnya juga jadinya nggak jadi sebuah Mercedes-Benz yang kita tahu tuh produk yang sangat nyaman, yang sangat safe, dan sangat mengutamakan kenyamanan seorang drivernya dan penumpangnya. Soal Mercy setir yang miring dan posisinya nggak di tengah dan pedalnya juga posisinya nggak tepat di tengah, lebih ke kanan, itu sebenarnya hanya soal mindset aja. Kita tanggapinnya gini aja, objektif versus subjektif. Contoh, kalau dari segi objektif, dari setir Mercy contohnya ya, setir Mercy itu dibuat dari perpaduan antara kayu dan kulit. Nah, subjektifnya, setir Mercy sangat enak digenggam dalam perjalanan jauh. Nah, kesimpulannya adalah itu adalah rahasia dapur Mercy yang sudah ada sejak 30 sampai 40 tahun yang lalu. Udah, kita percaya aja sama Mercy gimana cara mereka membuat mobil yang the right way. Sementara tuh kita hanya bisa tinggal menikmati aja bahwa Mercy itu sangat nyaman, sangat ergonomis, dan sangat safe. Menurut saya pribadi, itu adalah engineering at its best, the pinnacle of engineering. Puncaknya engineering yang kita nggak bisa lihat dengan kasat mata, tapi hanya kita bisa nikmati.